Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali anak-anak. Ya, Pak Didi akan menyampaikan materi berikutnya yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Materi ini kami akan sampaikan menjadi dua pembahasan. Yang pertama nanti akan tentang pengertian dan kriteria halal dan haram. Nah, setelah itu nanti di kesempatan yang lainnya akan saya sampaikan tentang makanan dan minuman, contoh-contohnya yang halal dan haram, dan hikmahnya ketika memakan makanan yang halal dan haram. Ya, berikut ini kita akan sampaikan tentang pengertian halal dan haram. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya makanan itu ada yang halal dan yang haram. Tapi kita harus mengetahui arti dari halal itu sendiri. Halal itu secara bahasa adalah boleh. Haram artinya tidak boleh atau dilarang. Jadi hal haramnya makanan dan minuman itu diatur di dalam syariat Islam dengan sumber Al-Quran, Al-Hadis, dan istihad ulama. Maka makanan dan minuman yang halal dan thayyib tentunya nanti akan memberikan suatu dampak positif terhadap kesehatan jiwa dan raga. Sedangkan makanan yang haram tentu memiliki dampak yang buruk terhadap tubuh kita. Maka anak-anak, makanan dan minuman halal itu yang disyariatkan dalam Islam untuk dimakan atau dikonsumsi. Sedangkan yang haram jelas dilarang oleh ketentuan syariat Islam. Ya. Dalam hadis dinyatakan al-halalu ma ahalallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk suatu yang dimaafu atau dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dari hadis ini jelas berarti yang halal itu sudah ditetapkan oleh syariat, yang haram juga sudah ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau yang tidak diterangkan, ya ini bisa saja menjadi sesuatu yang ragu-ragu. Bisa ada yang dimaafkan, tapi juga ada yang menjadi syubhat yang perlu dihindari. Setelah kita mengetahui halal dan haram pengertiannya, ya, ada dalam Islam itu ada kriteria halal dan haram. Penetapan kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram itu ada kriterianya. Yang pertama adalah ketentuan syariat. Jadi dalam syariat Islam itu segala sesuatu yang dinyatakan halal boleh dikonsumsi, sedangkan sesuatu yang dinyatakan haram maka tidak boleh dikonsumsi. Contoh di dalam Al-Quran mengatakan ya diharamkan untuk kalian ya darah bangkai ya ataupun daging babi, maka hal-hal seperti itu jelas-jelas diharamkan oleh syariat, hukumnya haram dan tidak boleh dikonsumsi. Jelas-jelas diterangkan oleh syariat. Jadi kalau sudah ada di Al-Quran dalam hadis itu haram ya haram, ya tidak boleh dimakan, kecuali nanti akan ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa menjadikan kita memakannya. Tapi untuk secara umum ketika sudah sampai oleh syariat haram ya haram dimakan. Yang kedua segi zatnya, ya, dari segi barangnya. Kalau makanan dan minuman itu baik atau toyib, ya, bergizi, suci, ya, maka boleh dimakan atau dikonsumsi. Nah, tapi kalau ketika barangnya itu buruk, najis, menjijikkan, oh ya, bentuknya khobais ya, yaitu menjijikkan, ya, maka tidak boleh dikonsumsi seperti kotoran, kecoa, cacing, ulat, ya, maka itu tidak diperbolehkan untuk dimakan atau menjadikan dia kriterianya tidak jadi halal. Ya, di dalam Al-Quran dinyatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimusil khaba'is. Ya, Allah itu menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Maka suatu yang buruk ya
walaupun itu dalam syariat mungkin ya itu halal, tapi kalau sudah kondisi juga buruk juga bisa menjadi haram. Ya, misal makannya halal tapi dari segi zatnya itu buruk, ya sudah busuk ataupun sudah menjadi tidak baik lagi untuk dimakan, maka jadi haram. Jadi kriteria yang pertama sesuai syariat, yang kedua sesuai segi zatnya harus baik atau toyib, yaitu bergizi, suci, dan tidak kotor ataupun tidak najis atau menjijikkan. Berikutnya yang ketiga, yaitu dari segi cara memperoleh. Dari syariatnya halal, zatnya bagus, tapi kalau segi cara memperolehnya itu dengan cara yang haram menjadi haram. Contoh, nasi itu halal gitu kan, dari segi zatnya juga halal, tapi menjadi haram ketika dia diperoleh dengan mencuri, menipu, ya hasil korupsi dan lain sebagainya. Maka hal yang seperti ini ya, dari segi syariat boleh, zatnya boleh, tapi ternyata dari cara memperolehnya itu tidak halal, maka menjadi haram. Jadi kriteria ini harus dimiliki ya, dari ketiga ini ya harus dimiliki. Nanti akan ada lagi kriteria yang lainnya. Yang keempat yaitu dari segi proses pengolahan ya. Dari syariat sudah halal, dari bentuknya atau zatnya juga halal, cara memperolehnya juga halal, ternyata segi prosesnya tidak halal, maka menjadi haram ya. Contoh eh, madu gitu kan, madu itu halal, dari seginya juga halal, dari memperolehnya mungkin membeli itu juga halal, tapi diolah ya, dicampurkan dengan ya suatu yang memabukkan ya, maka bisa menjadi haram. Contoh yang lain, nasi itu halal gitu kan, secara syariat halal, secara segi bentuk ataupun barangnya juga halal, cara memperolehnya misal beli juga halal, tapi bisa haram gara-gara pengolahannya. Contoh ya, menggoreng nasi tapi menggunakan dan minyak babi. Nah, ini bisa menjadi haram gara-gara apa? Tercampur dengan suatu yang haram ya. Yang awalnya halal menjadi haram gara-gara proses pengolahannya. Nah, berikutnya lagi anak-anak, ya, selain 4 yang sudah Mbak Didi sampaikan, maka yang kelima segi dampaknya. Secara syariat sudah halal, secara zatnya juga halal, secara memperolehnya juga halal, secara pengolahannya halal, ternyata dari dampaknya ini memberikan dampak yang kurang baik, bahkan memberikan bahaya dalam tubuh kita, maka itu juga diharamkan. Contohnya apa? Minum racun, minum narkoba, kaca, paku dan lain sebagainya yang memang itu mengakibatkan suatu yang berbahaya bagi tubuh kita, maka itu juga haram. Jadi harus harus kriteria-kriteria ini dipenuhi sehingga hal-hal makanan dan minuman itu jelas-jelas halalnya gitu kan. Jangan sampai tercampur dengan yang lainnya yang menjadikan haram. Dan yang terakhir adalah label halal dari MUI. Nah, ini tidak semuanya ya, karena kalau semuanya nanti ya tidak semuanya dilabeli, karena apa yang model keseharian kita. Contoh beli nasi kucing gitu kan. Ya tidak mungkin akan ada label Majelis Ulama Indonesianya ya, tapi itu halal karena memang ma'ruf, yaitu secara umum itu halal ya. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh Prabre, oleh PT ataupun yang lainnya yang memang itu harus melewati uji klinis, menjadikan itu harus berlabel atau berlabel halal MUI, ya harus. Jadi kita harus memperhatikan, misal membeli barang yang berkemasan itu kan, dibuka, dilihat itu kan, kalau ada label MUI insya Allah sudah halal. Tapi yang belum ya kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau hal-hal yang keseharian di pasar mungkin tidak ada labelnya, ya memang itu tidak ada labelnya. Misal beli sayuran di pasar kan tidak mungkin ada labelnya, maka itu tidak masalah karena ma'ruf, yaitu uh, secara umum itu halal. Jadi dari 6 kriteria ini perlu kita perhatikan sehingga nanti ketika kita mau memakan,
makanan atau meminum minuman itu ya sudah jelas-jelas halalnya. Jangan sampai ragu-ragu ataupun malah haram, kecuali kondisi tertentu ya, misal kepepet ya, misal di hutan gitu kan, tinggal satu orang kamu, terus adanya cuma misal di situ ada binatang buas yang memang mati gitu kan, berarti bangkai dan binatang buas sekalian, itu kan seharusnya haram. Tapi karena kepepet, tidak ada makanan dan harus bertahan hidup, maka boleh dimakan. Tapi ya secukupnya saja ya, jangan sampai nanti kalau sudah sampai di rumah masih makan, itu ya tidak boleh. Ketika kepepet, ketika tidak ada jalan yang lain untuk mempertahankan hidup, ya boleh untuk dimakan ya. Dan ini kriteria 6 ini mohon untuk diperhatikan dan semoga kita bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak, semoga bermanfaat. Hari ini Pak Didi cukupkan ya dengan memberikan penjelasan tentang pengertian halal dan haram, terus kriterianya apa saja, dan alhamdulillah sudah saya terangkan juga tentang contoh-contohnya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang real lagi di kehidupan sehari-hari. Oh, ini yang halal, oh, ini yang haram, ini yang halal, ini makan yang halal, ini yang makanan yang haram, ini minuman yang halal, ini minuman yang haram. Sehingga bisa mengidentifikasi lebih banyak makanan dan minuman dan bisa memilih dan memilah antara yang halal dan haram. Semoga bermanfaat ya, dan belajar dan terus belajar, semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.